Hai guys, terima kasih sudah mengklik video ini. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membedah sejarah yang ada di Guangzhou, Cina. Apakah benar ada makam Sa'ad bin Abi Waqqas di Guangzhou, Cina? Nah, mari kita telisik di sini. Sejak dulu, peradaban Cina memang sudah berkembang pesat, apalagi di bidang perdagangan untuk melanjutkan tren positif bisnisnya. Cina telah membuka kerjasama dengan negeri-negeri lain, misalnya dengan Persia dan Arab, sejak abad ke-5 Masehi. Salah satu pelabuhan utama Cina pada saat itu tidak lain adalah Kanton atau yang lumrah dikenal dengan nama Guangzhou. Dari kota inilah pedagang Arab mampu delegasi Muslim mampir untuk mengenalkan agama Islam. Di sini, Sa'ad bin Abi Waqqas adalah salah satu utusan yang diutus oleh Utsman bin Affan untuk bertemu Kaisar Yonghui pada tahun 651 Masehi. Kisah pertemuan antara keduanya dicatat secara resmi dalam buku catatan sejarah kuno di Cina. Di tahun tersebut, Cina tengah berada di bawah pemerintahan dinasti Tang. Nah, konon Sa'ad bin Abi Waqqas tidak lain adalah paman Rasulullah SAW. Tidak hanya satu kali mengunjungi Cina, dan hingga muncul teori bahwa di akhir hayatnya Sa'ad bin Abi Waqqas menghabiskan waktu di Cina dan kemudian dimakamkan di Guangzhou. Nah, tapi di sini belum jelas nih. Dan mari kita telisik lebih dalam lagi dari penuturan Cai Jincheng dan Jiang Yongxin. Dalam Guangzhou, tanah suci Islam Timur Jauh, diketahui komplek pemakaman yang diduga sebagai makam Sa'ad bin Abi Waqqas terletak di Bukit Guiha. Lokasinya tidak terlalu jauh dari masjid kuno Huaisheng. Di sini, konon masjid ini telah berumur lebih dari 1.300 tahun dan dibangun atas kerjasama Kaisar dinasti Tang dengan para pedagang Arab. Namun di sini ada riwayat lain yang menyebut bahwa masjid ini dibangun oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Dari soal makam Abi Waqqas di Cina dianut oleh sejumlah sejarawan Cina. Satu di antaranya, Lin Zixi, dikutip oleh Cai Jincheng dan Jiang Yongxin. Dari catatan Tuan Abu Waqqas, karya Lin Zixi, Abi Waqqas tiba di ibu kota untuk mengantarkan Al-Quran ke Cina. Taizong, yakni kaisar kedua dinasti Tang, dia di sini kagum melihat ketulusan serta kepandaian Abi Waqqas dalam seni berkhutbah. Oleh karena itu, Taizong kerap meminta Abu Waqqas untuk tetap tinggal di Chang'an. Sang kaisar pun meminta agar dibangunkan masjid di Chang'an untuk digunakan sebagai tempat menerima delegasi dan warga Muslim. Nah, di sini, dalam lawatannya ke Cina, ini selain bertemu kaisar, Abi Waqqas juga menyebarkan ajaran Islam dengan mengajarkan isi kandungan kitab suci Al-Quran di tengah-tengah masyarakat. Nah, seiring berjalannya waktu, pertumbuhan masyarakat Muslim kian meningkat, sementara usia Abi Waqqas sudah tidak muda lagi. Kaisar Taizong kemudian meminta untuk dibangunkan lagi masjid di Nanjing dan Guangzhou. Saat perjalanan dinasnya dari Qingxi menuju Guangzhou, Abu Waqqas pun di sini wafat. Jenazahnya kemudian dimakamkan di luar Guangzhou. Nah, sementara itu, dalam buku Menghidupkan Kembali Jalur Sutra, dipaparkan bahwa latar belakang pengiriman Sa'ad bin Abi Waqqas adalah untuk mengingatkan pihak Cina agar tidak ikut campur dalam urusan Islam dan Persia. Peristiwa ini pun berawal saat Sa'ad bin Abi Waqqas berhasil menguasai ibu kota Persia. Panglima Persia, Khosrow Yazdegir, dan lain-lain berusaha untuk merebut kembali wilayah dengan meminta bantuan Kaisar Cina, yaitu Yonghui. Pasukan gabungan ini pun kemudian menggempur area Khurasan dan kembali menderita kekalahan. Nah, di sini saat mendapat kunjungan dari delegasi Muslim, Kaisar Cina tidak menerima agama Islam, sebab menurutnya di sini rutinitas ibadah seperti sholat, 5 waktu atau berpuasa dianggap terlalu padat dan memberatkan. Meskipun begitu, ia tetap membolehkan Sa'ad bin Abi Waqqas dan umat Islam lainnya untuk mengajarkan ajaran agama Islam kepada masyarakat Tiongkok, dan kebutuhan akan pembangunan rumah ibadah pun tidak dapat dielakkan. Sehingga Sa'ad bin Abi Waqqas mendirikan masjid seperti yang telah dikemukakan sebelumnya. Di sini, kendati para pakar sejarah Cina berpendapat bahwa makam yang menjadi destinasi utama turis domestik maupun mancanegara di Guangzhou, ini adalah makam sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Namun sejarawan lainnya tidak sependapat nih guys. Mereka lebih meyakini pemakaman Baqi
Madinah sebagai tempat peristirahatan terakhir sahabat yang masuk dalam jajaran 10 sahabat yang telah dijamin masuk surga. Teori ini antara lain diusung oleh Abu Al-Qasim Al-Asfahani, Ibnu Al-Jauzi, Az-Zahabi, Ibnu Al-Iraqi, Ibnu Katsir, dan lain sebagainya. Ibnu Al-Qasim Asfahani mengatakan bahwa jenazah Sa'ad bin Abi Waqqas disolati di Masjid Nabawi, Madinah. Saat dikafani dengan jubah yang ia pakai saat berperang melawan kaum musyrikin di Perang Badar. Lalu Ibnu Al-Jauzi dan Ibnu Katsir mengutarakan bahwa jenazahnya disolati di Madinah oleh Marwan bin Hakam atau gubernur Madinah dan para istri Rasulullah SAW. Sementara Ibnu Sa'ad mengungkapkan bahwa saat meninggal di istananya di Akik. Kemudian jenazahnya dibawa ke Madinah. Adapun Madinah dan Akik berjarak 10 mil. Nah, di sini guys, perdebatan soal apakah makam tersebut benar-benar makam Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan ini terus didalami para ahli. Namun, terlepas dari perdebatan tersebut, yang jelas peran besar Sa'ad bin Abi Waqqas dalam menyiarkan Islam di bumi tirai bambu ini tidak dapat diragukan. Baik dari catatan sejarah Cina maupun catatan sejarah Arab, keduanya sepakat soal hal ini. Nah, bagaimana menurut kalian guys? Soal perdebatan apakah makam ini benar-benar makam Sa'ad bin Abi Waqqas ataukah ini bukan makam Sa'ad bin Abi Waqqas? Dan ini pun terus didalami para ahli guys. Dan yang jelas di sini, peran besar Sa'ad bin Abi Waqqas dalam menyiarkan Islam di bumi tirai bambu ini tidak dapat lagi diragukan lagi. Dan di sini nih tercatat jelas nih, baik dari catatan sejarah Cina maupun catatan sejarah Arab. Keduanya sudah sepakat. Nah, itulah pembahasan kita hari ini dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.